Normalisasi database. Pengertian normalisasi. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan dari normalisasi database. Pertama, menghilangkan dan mengurangi penginputan data yang sama secara berulang. Dua, memastikan data yang bersifat dependensi. Tiga, mencegah beberapa anomali yang terjadi seperti insert anomali, update anomali, dan delete anomali. Jika sebuah database belum dinormalisasi, kemungkinan terburuk yang akan merugikan sistem adalah insert anomali, situasi di mana tidak memungkinkan untuk memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Update anomali, situasi di mana nilai yang diubah mengakibatkan ketidakkonsistenan database. Artinya, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Delete anomali, penghapusan data tidak sesuai yang diharapkan. Artinya, data yang seharusnya tidak terhapus malah terhapus. Database seperti apa yang harus dinormalisasi? Bukan berarti semua database bisa dinormalisasi, hanya database dengan tipe relasional database yang bisa dinormalisasi. Jikalau data yang di-store dalam database memiliki field yang tidak berulang digunakan dan sedikit, maka normalisasi tidak dibutuhkan. Cara melakukan normalisasi database. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Sebagai contoh, saya punya data dari struk penjualan. Saya ambil contoh data struk penjualan karena data ini yang paling umum di sekitar kita. Pada contoh, terdapat 4 barang yang memiliki kode faktur dan tanggal yang sama. Pada kode faktur dan tanggal tidak ditulis secara per baris. Ini merupakan contoh data yang belum dinormalisasi. Normalisasi bentuk pertama. Suatu tabel dikatakan normalisasi bentuk pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jika tabel yang belum dinormalisasi tadi perlu diubah, sehingga bentuk pertama menjadi seperti ini. Pada kode faktur dan tanggal yang memiliki kesamaan akan tetap dituliskan setiap barisnya. Inti dari normalisasi bentuk pertama adalah tidak boleh ada grouping data ataupun duplikasi data. Sekarang lanjut pada tahap normalisasi bentuk kedua. Syarat bentuk kedua adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap primary key. Intinya adalah pada tahap normalisasi bentuk 2 ini, tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Sehingga bentuk normalisasi kedua dari tabel tersebut adalah sebagai berikut. Tabel dipecah menjadi 2, ada tabel barang dan tabel transaksi. Pada tabel barang, ada kode barang, nama barang, dan harga.
kode barang sebagai primary key. Pada bentuk 3 tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A relasi B dan B relasi C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Intinya, pada bentuk 3 ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut-atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya pada atribut quantity. Kolom tersebut tidak bergantung langsung pada primary key kode faktur, melainkan bergantung pada kolom kode barang. Jadi, setelah dinormalisasi, bentuk 3 akan menghasilkan tabel berikut. Pada bentuk 3, ada 3 buah tabel. Ada tabel barang, tabel transaksi, dan tabel detail barang. Dari gambar di atas dapat dilihat pada tahap normalisasi bentuk 3 menghasilkan satu tabel baru dari hasil pemecahan tabel transaksi, yaitu tabel detail barang yang isinya menampung barang-barang yang dibeli. Coba perhatikan gambar di atas. Kenapa di tabel detail barang terhadap kolom harga lagi? Pada kolom harga sudah ada di tabel barang. Kolom harga pada tabel detail barang digunakan untuk menyimpan harga barang pada proses transaksi. Jadi, meskipun kolom harga pada tabel barang berubah, harga barang yang ada pada tabel detail barang tidak ikut berubah. Bayangkan jika kita tidak menambahkan kolom harga pada tabel detail barang, maka yang terjadi total invoice dari transaksi akan berubah seiring berubahnya harga barang.